Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan bicara tentang sifilis dan koinfeksi HIV pada pasien MSM. Definisi MSM atau dalam bahasa Indonesia adalah lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki, didefinisikan sebagai salah satu orientasi seksual yang saat ini sudah diketahui sejak lama. Di Indonesia sendiri populasi ini semakin terbuka, dan karena ini saat ini juga akses ke layanan kesehatan juga sudah lebih baik, sehingga jumlah pasien yang datang ke RSCM sudah menjadi lebih meningkat. Populasi LSL atau lelaki yang berhubungan seksual dengan laki-laki di RSCM sendiri yang berobat dengan terindikasi terkena infeksi menular seksual dapat berupa satu HIV, yang kedua adalah kutil kelamin atau kutil genital, kemudian yang ketiga adalah sifilis dengan berbagai stadium, atau infeksi menular seksual lain seperti gonore, chlamydiosis, herpes genitalis, dan lain-lain. Bicara tentang sifilis, sifilis adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh karena bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini dapat menyerang sistemik dan kemudian dia awalnya melakukan infeksi lokal pada tempat kontak seksual yang bisa di oral, di genital, ataupun di anus, dan kemudian berkembang yang menimbulkan gejala ulkus kelamin. Gejala subjektif pada pasien dengan infeksi sifilis dapat berupa luka atau borok yang bentuknya bulat dengan dasar luka yang bersih dan tidak terlihat nanah atau lainnya. Bahkan luka ini juga tidak nyeri. Lokasi dapat terlihat di ujung kelamin, batang atau pangkal penis, atau anus dan oral pada pasien. Kelainan ini dapat sembuh sendiri, tetapi bakteri Treponema pallidum akan masuk ke sistem aliran darah dan sistem limfatik, dan juga kelainan ini bisa menyerang organ-organ yang sangat vital. Suatu saat infeksi akan bermanifestasi sebagai kelainan kulit yang luas. Selanjutnya, bakteri akan merusak dan terus menginfeksi organ vital seperti mata, syaraf, hepar, hati, ataupun ginjal. Kelainan dapat berupa luka di kelamin dan kelainan kulit akibat sifilis seperti yang saya sebutkan tadi. Manifestasinya bisa menjadikan suatu kelainan ini disebut juga the great imitator karena bisa menyerupai kelainan lain yang serupa dengan kelainan kulit yang lain, misalnya inflamasi karena psoriasis, dermatitis, ataupun yang lainnya. Kadang-kadang kelainan yang bersamaan dengan infeksi yang lain, misalnya HIV atau yang disebut koinfeksi HIV, menyebabkan manifestasi klinis sifilis menjadi lebih berat, yang disebut sifilis maligna. Tampak kelainan yang tersebar luas di seluruh badan, bahkan sampai ke daerah mukosa. Definisi koinfeksi atau infeksi yang terjadi bersamaan dengan infeksi yang lain. Jadi IMS dapat bermanifestasi sebagai infeksi tunggal ataupun infeksi yang bersamaan dengan infeksi lainnya. Misalnya infeksi sifilis dengan HIV, sifilis dengan kondiloma acuminatum, dan HIV atau sifilis dengan manifestasi kelainan kelamin lainnya, misalnya infeksi gonore dan lain-lain. Bicara tentang epidemiologi sifilis pada pasien HIV, koinfeksi sifilis dengan HIV dilaporkan lebih banyak terjadi pada populasi lelaki yang berhubungan seksual dengan laki-laki dibandingkan dengan populasi lainnya. Eropa Barat pada tahun 2014 melaporkan 9% koinfeksi sifilis dengan HIV. Sedangkan di Indonesia sendiri hingga tahun 2013 koinfeksi HIV dan sifilis adalah merupakan nilai menunjukkan 9%.
Pada beberapa tahun terakhir, infeksi dengan koinfeksi sifilis dengan HIV meningkat pesat karena diketahui bahwa identifikasi infeksi ini menjadi lebih baik. Saat ini kita mempunyai pemeriksaan yang lebih canggih dan kemudian juga lebih cepat dalam mendeteksi infeksi ini. Kelainan klinis infeksi sifilis dengan koinfeksi HIV, kelainannya dapat bergejala atau bermanifestasi tidak jelas yang harusnya manifestasinya bisa di seluruh badan, tetapi hanya kadang-kadang manifestasinya hanya berupa kelainan kulit atau ruam merah di telapak tangan dan di telapak kaki saja. Kemudian umumnya kelainan kulitnya juga atau kelainan klinisnya menjadi lebih berat dan kadang-kadang mengancam jiwa. Misalnya infeksi sifilis yang sudah mengenai otak dan susunan syaraf yang disebut neurosifilis, atau manifestasi berupa penurunan kesadaran dan bahkan kematian. Prevensi infeksi ini dapat dicegah atau kita bisa menggunakan prinsip pencegahan untuk IMS secara umum, yaitu lakukan hubungan seksual yang sehat. A, B, C, dan D. Apa itu A? A itu adalah abstinence. Anda harus menghentikan kontak seksual apabila Anda merasa berisiko mempunyai salah satu infeksi menular seksual. Kemudian Anda harus setia pada pasangan Anda. Kemudian yang ketiga, selalu dan gunakan kondom pada saat Anda melakukan kontak seksual, baik pada saat Anda merasa berisiko ataupun Anda merasa pasangan Anda berisiko. Kemudian yang berikutnya adalah D atau no drugs. Jadi jangan gunakan obat-obatan, terutama obat-obatan narkotika apabila Anda ingin terhindar dari infeksi menular seksual. Anda sedang mencari obat sifilis? Obat terpercaya mengatasi sifilis dengan obat Denatur. Diproses menggunakan bahan alami pilihan dari mutu internasional. Pesan sekarang juga. Obat sifilis terdiri dari kapsul Gangji, kapsul Gosia. Untuk sifilis yang muncul luka ditambah salep G. Pesan hari ini, dapatkan layanan eksklusif dari kami. Tunggu apa lagi, order sekarang juga. Produk Denatur Indonesia sudah terbukti membantu mengatasi sifilis. Ribuan orang membuktikannya. Konsultasi gratis, privasi dijamin aman. Pengiriman cepat, garansi uang kembali.